Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok The Strong Squad ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul PT Pupuk Kalimantan Timur, Evaluasi dan Implementasi Strategi Diversifikasi Industri. Baik, saya akan menjelaskan apa itu PT Pupuk Kalimantan Timur. PT Pupuk Kalimantan Timur merupakan salah satu produsen pupuk urea dan NPK terbesar di Asia. PKT pada awalnya merupakan fasilitas pabrik terapung yang dikelola oleh Pertamina melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1975 dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1975. PKT tersebut diserahkan kepada Departemen Perindustrian. Perusahaan saat ini mengkhususkan diri dalam bidang kimia dan pertanian, didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan berpengalaman. PKT siap menjadi pemain utama dalam industri berbasis agrokimia kelas dunia yang tumbuh dan berkelanjutan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu visi dan misi perusahaan tersebut. Yang pertama, visi perusahaan yaitu bertujuan untuk menjadi perusahaan nutrisi tanaman, solusi agri dan bahan kimia kelas dunia dengan kinerja terkemuka. Dan misi PKT tersebut yaitu yang pertama, diversifikasi berbagai pendekatan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dan ekonomi sirkular melalui perkembangan bisnis. Dan dioperasikan dalam pilar strateginya untuk mengurangi ketergantungan perusahaan pada amonia dan urea produk melalui strategi diversifikasi excellent. PKT akan berekspansi melalui strategi diversifikasi, terutama memperluas produk turunan gas non-pupuk seperti soda as, metanol, amonium nitrat, dan produk oleokimia. Baik, saya akan menjelaskan analisa SWOT PT Pupuk Kalimantan Timur. Ya, yang pertama yaitu kekuatannya. Terdapat 5 kekuatan. Yang pertama, PT PKT berpengalaman dalam memanage sumber daya manusia sehingga sumber daya manusianya berkualitas. Yang kedua, PT PKT memiliki reputasi yang baik. Yang ketiga, PT PKT memiliki pelanggan tetap. Yang keempat, PT PKT memiliki kapasitas produksi terbesar di Indonesia. Dan yang terakhir, kualitas produk yang terjamin. Baik, saya akan juga menjelaskan kelemahannya. Yang kelemahannya terdapat 4. Yang pertama, tidak ada jaminan mempertahankan produk. Yang kedua, adanya strategi yang dilakukan untuk berkelanjutan masa depan perusahaan seperti strategi diversifikasi. Yang ketiga, masih belum ditemukannya cara untuk bersaing secara internasional. Yang terakhir, masih mencari strategi apa yang tepat untuk merebut segmen pasar baru dalam negeri dan internasional. Baik, saya akan menjelaskan peluangnya. Yang pertama, PKT menyediakan unsur material yang sangat, maksudnya unsur nutrisi yang sangat dibutuhkan di industri sektor pertanian dalam dan luar negeri. Yang kedua, menarik dalam penawaran bisnis yaitu produk pupuk dan bahan kimia yang memiliki banyak kegunaan. Yang ketiga, karakter penduduk Asia Tenggara yang sangat tinggi. Dan yang keempat, ekspor yang masih tinggi. Dan terakhir, penggunaan bahan urea sebagai bahan industri. Baik, saya akan menjelaskan apa saja sih ancaman yang ada pada PKT ini. Yang pertama, pertumbuhan industri urea di kancah internasional sehingga banyak pesaing yang ada dan akan timbul baik di dalam negeri maupun global. Yang kedua, kondisi pasar urea yang berubah. Yang ketiga, izin penjualan ekspor urea yang terbatas. Yang keempat, harga urea yang sangat fluktuatif di pasar global. Yang terakhir, ancaman dan tantangan dari pesaing. Baik, saya akan menjelaskan industri apa yang dipertimbangkan untuk proyek perusahaan Pupuk Kalimantan Timur ini. Baik, yaitu ada 4 industri. Yang pertama, industri soda as. Apa sih industri soda as? Industri soda as itu yaitu menghasilkan produk turunan dari amonia dalam tekstur bubuk berwarna putih, tidak berbau, tidak beracun, garam organik natrium. Dan yang kedua, industri amonium nitrat, yaitu menghasilkan produk serpihan kristal tidak berbau, tidak berwarna putih, tidak berwarna, dan putih hingga abu-abu. Yang ketiga, industri metanol. Industri metanol ini yaitu menghasilkan produk yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, atau bahan bakar biodegradable. Dan yang terakhir yaitu industri oleokimia. Industri oleokimia ini adalah menghasilkan produk senyawa, produk yang berasal dari minyak dan lemak alami, berasal dari bahan baku hidup seperti perkebunan, hewan, dan minyak dan sayur.
Baik, kami akan memilih industri soda as sebagai proyek untuk perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur, sebab di industri soda as ini memiliki kekuatan yang sangat menarik untuk kedepannya. Yang pertama itu kekuatannya bahan yang sangat memungkinkan untuk pasar yang dapat digunakan sebagai pembersih udara dan kegunaan lain di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahan baku dengan permintaan pasar yang melonjak baik di pasar dalam maupun global. Yang ketiga, bahannya itu ramah lingkungan, bebas bahan kimia dan bahan hipoallergenik yang meminimalisir pemanasan global. Yang keempat, industri kaca paling besar menggunakan soda as sebagai bahan baku, dan kelemahannya itu yang pertama di Indonesia produk soda as ini masih dipenuhi oleh impor, dan yang kedua memerlukan modal yang cukup besar. Makanya masih ada industri soda, masih ada perusahaan yang belum banyak bergerak di bidang industri soda as. Dan saya akan menjelaskan apa aja peluang yang ada di industri soda as itu. Yang pertama, mempunyai banyak peluang di berbagai bidang. Yaitu yang pertama, permintaan dalam negeri dan global meningkat. Yang kedua, bahan baku soda as akan banyak dibutuhkan dalam industri kimia, sehingga banyak hal yang bisa didiversifikasi dari bahan ini. Dan yang terakhir, perkembangan industri kimia didukung oleh pasar yang berkembang di industri berpengalaman pengolahan kertas dan makanan. Dan yang terakhir, ancaman apa saja yang ada di dalam industri soda as ini. Yang pertama, banyaknya pesaing luar negeri yang kompetitif. Yang kedua, munculnya pesaing kompetitif di Indonesia yang terjadi di masa depan. Dan yang terakhir, resiko yang tinggi karena modal yang cukup besar. Dan inilah data yang terjadi, data yang kami siapkan untuk industri soda as. Bisa dilihat di dalam pangsa pasar global soda as itu lebih besar di bagian kacanya. Dan untuk volume pasar soda as ini sangat naik ya, untuk grafiknya sangat naik, tetapi di pangsa pasarnya ini hanya kaca yang sangat besar. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa menjadi baik. Bisa kita lihat di slide tersebut ada data untuk industri soda as. Yang di atas itu untuk pangsa pasar global soda as berdasarkan aplikasi, dan di bawahnya itu volume pasar soda as di seluruh dunia. Dan ya, kami akan mengambil kesimpulannya, yaitu yang pertama, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur dapat membuat keputusan untuk melakukan strategi diversifikasi terkait pada industri soda as. Yang kedua, dengan memberikan sebuah inovasi melalui strategi diversifikasi yang menghasilkan manfaat yang sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan. Dan yang terakhir, pasar pada industri soda as ini sangat besar serta pertumbuhannya menjanjikan baik secara domestik maupun global. Baik, itulah hasil dari diskusi kami tentang PT Pupuk Kalimantan Timur, evaluasi dan implementasi strategi diversifikasi industri. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan sekian dan terima kasih.